7 Manusia Harimau bukan sekedar dongeng. Tentu kamu sudah pernah dengar atau malah sudah melihat sinetron bertajuk 7 Manusia Harimau di sebuah televisi nasional. Tahu nggak kalau sebenarnya sinetron itu terinspirasi dari sebuah tulisan sastra karya Motinggo Busjay yang berjudul 7 Manusia Harimau, yang ternyata bersumber dari cerita turun-temurun masyarakat Bengkulu. Kali ini kita akan membahas tentang mitologi atau cerita rakyat 7 Manusia Harimau, bukan dari cerita sinetron. 7 Manusia Harimau diyakini masih eksis bahkan sampai sekarang. Hutan yang dipercaya sebagai tempat bersemayam mereka pun masih bisa ditemui dengan status hutan lindung. 7 Manusia Harimau keberadaannya sangat dekat, sangat erat dengan kehidupan leluhur sejak dahulu. Bahkan Motinggo Busjay mendapatkan inspirasi karya sastra tentang 7 Manusia Harimau, juga dari cerita rakyat tentang Bukit Sarang Harimau di sebuah daerah Palembang, Kabupaten Lebong, Desa Ladang, Bengkulu. Dalam bahasa masyarakat Bengkulu, bahasa Renjang, Bukit Sarang Macan disebut dengan Tebo Saang Imau. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, Tebo Saang kurang lebih bermakna harimau jadi-jadian. Selain itu juga bisa dimaknai sebagai tempat pertemuan reinkarnasi para leluhur. Temuan cerita tertulis ada pada sebuah dokumen yang berisi penjelasan tentang sosok gaib. Harimau jadi-jadian ini bisa kita temukan dalam buku The History of Sumatra. Buku tersebut ditulis William Marsden ketika menjabat sebagai sekretaris Gubernur East India Company, cabang Bengkulu, dan diterbit pada tahun 1784. Dalam buku tersebut memuat cerita masyarakat adat setempat, terkait keberadaan makhluk gaib yang sering menjelma sebagai harimau. Bahkan sampai-sampai mendetailkan tentang lokasi di mana harimau gaib tersebut memiliki istana lengkap dengan masyarakat dan tata pemerintahan, atau yang biasa kita sebut sebagai kerajaan gaib. Wujud harimau jadi-jadian pun layaknya harimau biasa, namun memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh binatang selayaknya. Karena sebagai makhluk gaib maka bisa saja memiliki mahkota, memakai perhiasan pelengkap, memiliki raja harimau yang mengatur dan berkuasa, serta memiliki kemampuan telepati. Sorot matanya pun lebih menyerupai sorot mata makhluk dengan kecerdasan tinggi. Selain itu seringkali merupa sosok harimau besar, lebih besar daripada sapi atau kerbau dewasa. Serta keberadaan dan kemunculannya teratur pada lokasi dan waktu yang sama. Hingga sejak dulu tidak ada satupun orang yang berani menangkap atau bahkan membunuh harimau. Jika melakukannya, hal itu dianggap sama artinya dengan membunuh leluhur sendiri. Sedangkan zaman dahulu hukum ketika kamu ketahuan membunuh manusia, apalagi membunuh leluhur, maka hukumannya adalah hukum mati. Jadi memang keberadaan manusia harimau atau harimau jadi-jadian sudah ada semenjak era para leluhur. Dan sebenarnya bukan hanya di Bengkulu saja, tapi ada dari mana-mana. Misalkan di Jawa juga banyak tentang kisah siluman harimau, manusia harimau, dan sebagainya. Semua bisa terjadi karena harimau dalam sisi spiritual dan supranatural sangat dihormati. Sangat dekat hubungannya dengan dunia mistis. Selain karena sisi mistis, ada hal yang sudah dipikirkan oleh para leluhur, yaitu tentang perlindungan kepada alam dan binatang liar. Agar tidak diburu, agar tidak dirusak habitatnya alias menjaga hutan, semua itu disampaikan demi kebaikan kita bersama, sebab bumi bukan hanya milik manusia. Jadi, jangan lupa tuliskan komentarmu di kolom komentar tentunya, share dan like agar channel ini semakin berkembang dan semakin bersemangat membuat video-video yang lebih apik. Rahayu.